Kamu masih aja miskin, tidak salah aku meninggalkanmu. Lihat Mas Arman suamiku kaya dan punya jabatan tinggi tidak seperti kamu. Sebelum ceritanya kita mulai, tulis di kolom komentar ya, kalian menonton dari kota mana saja. Sore itu, seorang pria berkaos polos, celana sederhana dan sandal murah dipermalukan di tengah alun-alun kota. Lihat, dia masih saja miskin. Bahkan anakmu kau bawa hidup susah seperti ini. Tamparan kata-kata itu lebih kejam dari pukulan. Putri kecilnya yang berusia 5 tahun menggenggam tangannya erat. Dan 5 menit setelah penghinaan itu, satu panggilan telepon masuk. Wajah orang-orang yang tadi tertawa berubah pucat. Tubuh mereka gemetar, dan nama yang mereka hina barusan ternyata adalah pemilik perusahaan kontraktor dan properti terbesar di Asia. Namanya Noah Krypton. 5 tahun lalu di sebuah rumah kontrakan sempit dengan dinding lembab dan atap seng yang berderit saat hujan, seorang pria muda duduk terdiam di lantai. Usianya baru 23 tahun. Di pelukannya, bayi perempuan berusia 1 tahun tertidur dengan napas kecil yang sesekali tersengal karena udara malam yang dingin. Namanya Noah Krypton. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Wanita yang pernah bersumpah setia dalam suka dan duka. Namun malam itu sumpah itu terasa seperti cerita kosong. Aku capek hidup seperti ini, Noah. Suara itu dingin, tidak lagi lembut seperti dulu. Noah terdiam, tangannya mengelus rambut bayi kecil itu pelan. Aku sudah berusaha, jawabnya lirih. Berusaha tapi tetap miskin. Lihat rumah ini, lihat hidup kita. Wanita itu membentak. Air matanya bukan karena sedih, tapi karena kecewa. Bayi kecil itu terbangun dan mulai menangis. Tangisan itu memecah suasana, tapi tidak melembutkan hati sang ibu. Aku tidak mau anakku tumbuh dalam kemiskinan. Aku sudah lelah. Aku memilih pergi. Kalimat itu lebih tajam dari pisau. Noah menatapnya tak percaya. Pergi dengan siapa? Wanita itu tidak menjawab langsung. Tapi suara mobil berhenti di depan kontrakan menjelaskan segalanya. Seorang pria mapan, berpakaian rapi berdiri di luar. Kepala pabrik, punya jabatan, punya mobil, punya masa depan yang terlihat lebih menjanjikan. Aku sudah memikirkan ini matang-matang, katanya singkat. Aku berhak bahagia. Noah menunduk, bukan karena kalah, tapi karena dadanya terasa sesak. Ia tidak memohon, tidak berteriak, tidak menghalangi. Ia hanya berkata pelan, "Kalau itu pilihanmu, jagalah dirimu baik-baik." Wanita itu pergi malam itu juga, tanpa menoleh, tanpa mencium anaknya untuk terakhir kali. Pintu kontrakan tertutup pelan. Suara mobil menjauh. Dan di ruangan sempit itu, hanya tersisa seorang ayah muda dan bayi yang tak mengerti apa yang baru saja hilang dari hidupnya. Hujan turun deras. Air menetes dari atap seng. Noah memindahkan ember untuk menampung bocoran. Bayi kecil itu menangis lagi. Mungkin lapar, mungkin dingin, mungkin merasakan kehilangan yang belum bisa ia pahami. Noah memeluknya erat. "Tenang, Jan. Ayah di sini." Suara itu bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Noah merasa benar-benar sendirian. Ia tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya relasi kuat. Yang ia punya hanya tekad dan seorang putri kecil yang bergantung penuh padanya. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding memandang wajah kecil yang terlelap setelah lama menangis. Di tengah suara hujan dan bau lembab ruangan, Noah membuat satu janji dalam hati. Aku mungkin tidak punya apa-apa hari ini, tapi aku tidak selamanya seperti ini. Bukan untuk membuktikan pada orang yang pergi, tapi untuk anak kecil yang tetap tinggal. Dan tanpa ia sadari, malam ketika ia ditinggalkan itulah yang menjadi awal dari lahirnya seorang pria yang kelak mengguncangkan dunia bisnis. Karena kadang, kehancuran adalah fondasi dari kebangkitan terbesar. Tahun pertama setelah kepergian istrinya adalah tahun yang paling kejam bagi Noah. Saat itu Jin baru berusia 1 tahun, belum bisa berjalan sempurna, belum bisa berbicara jelas.
Yang ia tahu hanya menangis ketika lapar, takut, atau mencari sosok yang biasanya menggendongnya. Dan setiap kali Jin menangis tengah malam, Noah merasa seperti gagal menjadi ayah. Kontrakan kecil itu terasa semakin sempit, bocor saat hujan, panas menyengat saat siang, dan dingin menusuk saat malam. Noah bekerja apa saja. Pagi hari ia menjadi kuli angkut di proyek bangunan, mengangkat semen, mengaduk pasir. Tangannya kasar, kukunya hitam oleh debu. Upahnya harian, kadang cukup untuk susu, kadang harus berhutang dulu ke warung. Siang menjelang sore, ia berlari pulang untuk memastikan Jin tidak demam. Ia menitipkan Jin pada tetangga tua yang baik hati, tapi tetap saja hatinya tidak tenang. Malam hari ketika tubuhnya remuk dan punggungnya seperti patah, Jin sering terbangun menangis. Bukan karena rewel, tapi karena popok basah atau lapar lagi, atau sekadar mencari kehangatan. Noah belajar mengganti popok sendiri, belajar membuat susu formula dengan takaran tepat, belajar menggendong sambil berdiri berjam-jam agar Jin tertidur kembali. Kadang, saat Jin akhirnya tertidur di dadanya, air mata Noah jatuh diam-diam. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sadar tidak ada lagi tempat berbagi beban. Waktu terus berjalan. Memasuki tahun kedua, Jin berusia 2 tahun. Ia mulai bisa berjalan tertatih, mulai memanggil ayah. Satu kata itu seperti obat bagi semua luka Noah. Namun, kebutuhan semakin besar. Susu lebih banyak, biaya imunisasi, pakaian yang harus diganti karena tubuh Jin tumbuh cepat. Noah tidak lagi hanya menjadi kuli. Ia mulai belajar memperhatikan cara mandor mengatur proyek. Ia mencatat dalam ingatan bagaimana bahan dihitung, bagaimana anggaran disusun. Saat istirahat, ia tidak ikut bercanda. Ia mengamati. Di tahun ketiga, saat Jin menginjak usia 3 tahun, Noah mulai berani mengambil pekerjaan kecil secara mandiri. Renovasi dapur rumah tetangga, memperbaiki pagar, mengecat ruko. Ia meminjam sedikit uang sebagai modal beli alat sederhana. Resikonya besar. Kalau gagal, ia bisa makin terpuruk. Tapi setiap malam, saat Jin tertidur memeluk boneka murah hadir ulang tahunnya yang ketiga, Noah selalu berbisik, "Ayah tidak akan selamanya jadi buruh, Nak." Jin belum mengerti arti kata itu. Yang ia tahu hanya tersenyum setiap melihat ayahnya pulang. Masuk tahun keempat, Jin kini 4 tahun. Sudah cerewet, sudah mulai bertanya banyak hal. Ya, kenapa rumah kita kecil ya? Kenapa ayah kerja terus? Pertanyaan-pertanyaan polos itu kadang menusuk hati Noah lebih dalam daripada hinaan orang. Namun, setiap pertanyaan ia jawab dengan senyum, karena ayah sedang membangun sesuatu yang besar. Di usia 4 tahun itulah, Jin mulai sekolah PAUD sederhana. Noah mengantar dengan motor tua pinjaman. Ia sering melihat orang tua lain datang dengan mobil bagus, tapi ia tidak pernah menunduk. Ia tidak malu, karena di dalam dadanya sudah tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari rasa rendah diri, tekad. Dan kini menjelang ulang tahun Jin yang kelima, usaha kecil Noah mulai menunjukkan hasil. Ia bukan lagi sekadar tukang. Ia mulai dikenal sebagai kontraktor kecil yang jujur dan tepat waktu. Tangisan tengah malam yang dulu penuh keputusasaan, kini berubah menjadi tangisan bahagia ketika Jin memeluknya dan berkata, "Ayah hebat." Noah tahu perjalanan masih panjang, tapi ia juga tahu satu hal pasti. Malam-malam tanpa tidur, tangan penuh luka, dan air mata yang jatuh diam-diam sedang membentuknya menjadi pria yang jauh lebih kuat dari yang pernah dibayangkan siapapun. Dan suatu hari nanti, dunia akan tahu nama itu, Noah Krypton. Saat Jin genap 5 tahun, Noah sadar satu hal, ia tidak bisa selamanya bermain di proyek kecil. Nama Pradana Konstruksi mulai dikenal di lingkup rumahan sederhana. Orang-orang menyebutnya jujur, tepat waktu, tidak banyak alasan. Tapi dikenal saja tidak cukup. Ia butuh lompatan.
Kesempatan itu datang ketika sebuah pengembang kecil membuka tender pembangunan 12 unit rumah subsidi di pinggir kota. Nilainya jauh lebih besar dari proyek yang pernah ia tangani. Masalahnya satu, modalnya tidak cukup. Noah menghitung ulang tabungan, menjual motor tua yang menemaninya bertahun-tahun, menggadaikan sisa perhiasan peninggalan ibunya. Semua ia kumpulkan. Itu bukan sekedar modal, itu seluruh hidupnya. Jika gagal, ia bukan hanya rugi uang. Ia bisa kehilangan reputasi kecil yang baru saja ia bangun. Malam sebelum mengajukan penawaran, Jin yang sudah mulai mengerti banyak hal duduk di sampingnya. "Ayah, kenapa diam saja?" Noah tersenyum tipis. "Ayah lagi mikir mau bangun rumah banyak." Jin tertawa kecil. "Biar Jin punya kamar besar." Pertanyaan polos itu membuat dada Noah sesak, tapi hangat. Iya, biar Jin punya kamar besar. Ia tahu proyek ini bukan tentang uang, ini tentang masa depan. Tender diumumkan seminggu kemudian, dan nama yang disebut sebagai pemenang adalah Pradana Konstruksi. Noah terpaku, tangannya gemetar. Ini proyek terbesar dalam hidupnya. Namun, kemenangan itu bukan akhir masalah, justru awal tekanan besar. Material naik harga, cuaca tak bersahabat. Beberapa pekerja berpengalaman menolak bergabung karena meragukan kemampuannya. Noah turun langsung ke lapangan. Datang paling pagi, pulang paling malam. Tangannya kembali kasar seperti dulu. Bedanya, kini ia memikul tanggung jawab belasan keluarga pekerja. Di tengah proyek berjalan 40%, bencana datang. Salah satu supplier utama kabur, membawa uang DP material. Dana menipis drastis. Proyek terancam berhenti. Jika berhenti, ia harus bayar penalti. Dan reputasinya bisa hancur sebelum benar-benar tumbuh. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Noah duduk sendirian di lokasi proyek yang gelap. Hanya lampu seadanya yang menyala. Ia hampir menyerah. Hampir. Tapi ia teringat Jan yang menunggunya di rumah kontrakan kecil itu. Teringat suara kecil yang berkata, "Ayah hebat." Noah berdiri. Ia mendatangi klien langsung, menjelaskan kondisi jujur, tanpa manipulasi. Alih-alih marah, klien justru memberi tambahan waktu setelah melihat kesungguhannya. Noah mencari supplier baru, negosiasi ulang harga, mengatur ulang jadwal kerja. Ia bahkan ikut mengaduk semen ketika tukang kurang. 3 bulan kemudian, 12 rumah itu berdiri rapi. Serah terima dilakukan tepat waktu. Klien tidak hanya puas, mereka terkesan. Salah satu dari mereka berkata, "Jarang ada kontraktor muda sejujur dan segigih kamu." Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dari proyek 12 rumah itu, datang tawaran proyek 30 unit. Lalu ruko kecil, lalu kerjasama pembangunan gudang. Nama Pradana Konstruksi mulai naik kelas. Dan untuk pertama kalinya, Noah membuka rekening perusahaan resmi. Di buku rekening itu tertulis nama yang kelak mengguncang Asia, Pradana Group. Malam setelah proyek pertama selesai, Noah pulang lebih awal. Jin menyambutnya dengan pelukan. "Ayah bau semen lagi." Noah tertawa kecil. "Iya, tapi suatu hari nanti, bau semen ini akan jadi istana untuk Jin. Ia belum miliarder, belum terkenal. Tapi malam itu untuk pertama kalinya, Noah merasa ia benar-benar sedang membangun sesuatu yang besar. Bukan hanya gedung, tapi takdir. Nama Pradana Konstruksi mulai terdengar di beberapa kota. Setelah proyek 30 unit rumah dan beberapa ruko selesai tepat waktu, Noah tidak lagi dipandang sebelah mata. Usianya baru 26 tahun itu.
Jin sudah 4 tahun menuju 5 tahun. Semakin aktif, semakin banyak bertanya tentang dunia. Namun, di dunia bisnis, pujian sering datang bersama iri hati. Seorang pria bernama Rendra mendekatinya, berpengalaman, berpenampilan rapi, bicara meyakinkan. Aku bisa bantu kamu masuk proyek pemerintah, skala besar. Tapi kita harus bergerak cepat. Nilai proyek itu jauh lebih besar dari semua proyek Noah sebelumnya digabungkan. Pembangunan kawasan pergudangan industri. Noah ragu, tapi peluang itu terlalu besar untuk dilewatkan. Mereka membuat kesepakatan kerjasama. Rendra mengurus koneksi dan administrasi. Noah mengurus teknis dan pelaksanaan. Proyek dimulai. Awalnya lancar. Material datang tepat waktu. Tim bekerja maksimal. Namun memasuki bulan kedua, masalah mulai terasa. Pembayaran termin dari klien terlambat cair. Supplier mulai menagih. Arus kas menipis. Noah mencoba menghubungi Rendra. Sulit dihubungi. Alasannya rapat. Alasannya perjalanan dinas. Sampai suatu pagi, kabar itu datang seperti petir. Dana proyek yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan dialihkan. Rendra menghilang. Nomor tak aktif. Kantor kosong. Noah terduduk di ruang kerjanya. Jumlah uang yang hilang bukan kecil. Itu bisa membuat proyek berhenti total. Dan jika proyek gagal, namanya hancur. Untuk kedua kalinya dalam hidup, ia merasakan dada sesak seperti malam ketika ditinggalkan istrinya. Bedanya, kini yang dipertaruhkan bukan hanya perasaan, tapi ratusan pekerja, reputasi, dan masa depan Jin. Malam itu, Jin yang sudah hampir 5 tahun melihat ayahnya diam lebih lama dari biasanya. Ayah sedih. Noah tersenyum paksa. Tidak, Nak. Ayah cuma lagi belajar. Belajar apa? Belajar bahwa tidak semua orang tulus. Belajar bahwa kepercayaan harus dibarengi kontrol. Belajar bahwa dunia bisnis tidak mengenal belas kasihan. Keesokan harinya, Noah membuat keputusan nekat. Ia menjual sebagian aset kecil yang baru saja ia miliki, menutup kekurangan dana dengan pinjaman berbunga tinggi. Ia bahkan menggadaikan rumah kontrakan yang baru saja ia kontrak panjang. Semua demi satu hal. Proyek harus selesai. Ia bekerja siang malam, mengawasi langsung setiap pengeluaran, memangkas biaya tak penting, mengambil alih negosiasi dengan klien. Beberapa pekerja memilih mundur karena isu bangkrut mulai beredar. Tapi yang bertahan melihat sesuatu di mata Noah. Bukan ketakutan, melainkan tekad membara. 4 bulan penuh tekanan itu terasa seperti 4 tahun. Akhirnya, kawasan pergudangan itu berdiri megah. Serah terima berjalan lancar. Klien yang awalnya ragu justru terkesan karena proyek selesai meski sempat terdengar isu internal. Salah satu direktur berkata, "Kami tahu kamu hampir bangkrut di tengah jalan, tapi kamu tidak kabur. Itu lebih berharga dari uang." Kalimat itu membuka pintu yang lebih besar. Dari proyek itu, Noah mulai dilirik investor nasional. Namanya mulai dibicarakan di lingkaran elit bisnis. Sementara Rendra, beberapa bulan kemudian, ia tertangkap karena kasus penipuan di proyek lain. Noah tidak mengejar balas dendam. Ia hanya tersenyum kecil ketika mendengar kabar itu, karena ia sadar pengkhianatan yang hampir menghancurkannya justru memaksanya naik kelas. Di usia 27 tahun, Noah resmi mendirikan holding dengan nama yang lebih besar, yaitu Pradana Group, dan satu anak perusahaan pertama yang ia dirikan. Ia beri nama sesuai sumber kekuatannya, Jin Property. Karena setiap luka, setiap pengkhianatan, setiap malam tanpa tidur, semuanya selalu kembali pada satu alasan. Seorang anak kecil yang percaya ayahnya adalah pahlawan. Dan mulai saat itu, Noah tidak lagi sekedar bertahan. Ia mulai menyerang, membangun, mengakuisisi, melebarkan sayap tanpa banyak bicara, tanpa banyak tampil. Karena badai terbesar tidak pernah datang dengan suara keras. Usia Noah genap 28 tahun, ketika nama Pradana Group mulai terdengar di luar negeri. Bukan karena konferensi pers, bukan karena wawancara televisi, tapi karena angka. Angka yang muncul di laporan akuisisi. Angka yang bergerak diam-diam
membeli saham perusahaan-perusahaan properti dan konstruksi di berbagai negara Asia Tenggara. Noah belajar dari pengkhianatan Rendra. Kali ini ia tidak gegabah. Ia membangun sistem, direktur profesional, tim hukum terbaik, analis pasar internasional. Namun, satu hal yang tidak berubah. Ia tetap tidak suka tampil. Setiap kontrak besar selalu diwakili sekretaris utamanya, Maya. Setiap penandatanganan kerjasama selalu membawa nama Pradana Group tanpa wajah pemiliknya. Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya ownernya? Jawabannya selalu sama, beliau tidak bisa hadir. Padahal seringkali Noah berada di ruangan sebelah, mengamati lewat layar memastikan semua berjalan sesuai visi. Ia sadar, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin menerpa, maka ia memilih menjadi akar. Dalam 3 tahun terakhir, strategi ekspansinya jelas. Akuisisi perusahaan yang hampir bangkrut, perbaiki manajemen, naikkan nilainya, lalu jadikan bagian dari ekosistem besar. Salah satu langkah terbesarnya adalah membentuk divisi properti terpisah atas nama Jin Property. Banyak yang mengira itu hanya branding manis, padahal itu kendaraan strategis. Jin kini 5 tahun duduk di bangku TK kecil. Ia belum mengerti apa arti holding company atau ekspansi lintas negara. Yang ia tahu hanya ayahnya selalu pulang tepat waktu setiap kali ia ada acara sekolah. Di balik kesederhanaan itu, angka terus bergerak. Satu persatu kawasan industri diambil alih. Beberapa pabrik tua dibeli melalui anak perusahaan. Gudang-gudang besar direvitalisasi. Semua dilakukan tanpa sorotan media. Hingga suatu hari, tim analis membawa laporan menarik. Sebuah pabrik manufaktur besar di kota tempat Noah dulu hidup miskin sedang mengalami tekanan finansial. Utangnya menumpuk. Saham mayoritas pemilik lama ingin dilepas. Nama pabrik itu membuat Noah terdiam. Artajaya. Tempat seorang pria yang dulu dianggap lebih layak darinya menjabat sebagai kepala pabrik. Tempat mantan istrinya sering membanggakan jabatan suaminya di hadapan orang lain. Noah tidak langsung bereaksi. Ia hanya berkata pelan pada timnya. Pelajari. Jika fundamentalnya bisa diperbaiki, kita ambil. Tidak ada dendam di nada suaranya, hanya keputusan bisnis. Proses negosiasi berjalan berbulan-bulan. Lewat perantara, lewat konsultan, tanpa pernah menyebut nama Noah. Akhirnya, lewat Jin Property, mayoritas saham berhasil diamankan. Akuisisi itu tidak diumumkan besar-besaran, hanya tercatat di laporan keuangan. Dan di ruang kerjanya yang sederhana, Noah memandang satu dokumen yang baru saja ditandatangani. Pabrik yang dulu menjadi simbol pilihan lebih baik bagi mantan istrinya, kini berada di bawah kendalinya. Ironis, namun Noah tidak tersenyum puas. Ia justru menatap foto kecil Jin di meja kerjanya. Semua yang ia bangun bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan satu hal. Tak ada lagi malam hujan bocor yang membuat putrinya kedinginan. Di luar sana, dunia mulai menyadari kekuatan Pradana Group. Media bisnis menyebutnya sebagai raksasa sunyi dari Asia Tenggara. Investor asing mulai mengantre, namun wajah pemiliknya tetap misterius. Dan di alun-alun kota kecil itu, tak seorang pun tahu bahwa pria berkaos polos yang sering bermain dengan putrinya di sore hari adalah pemilik jaringan properti dan konstruksi terbesar yang perlahan menguasai Asia. Takdir sedang menyusun pertemuan, dan badai besar tinggal menunggu waktu untuk memperlihatkan dirinya. Meski kini memimpin jaringan perusahaan lintas negara, satu hal tentang Noah tidak pernah berubah, penampilannya. Di usia 28 tahun, dengan nilai aset yang membuat namanya diperhitungkan para konglomerat Asia, ia tetap memilih kaos polos tanpa merek mencolok. Celana sederhana, dan jam tangan lama yang sudah menemaninya sejak proyek pertama. Bukan karena ia tak mampu membeli yang mahal, tapi karena ia tidak ingin Jane tumbuh mencintai kemewahan sebelum memahami arti perjuangan. Setiap pagi, ia tetap mengantar Jane yang kini 5 tahun ke sekolah TK sederhana. Bukan sekolah internasional elit, bukan gedung megah dengan iuran fantastis. Ia ingin putrinya belajar menjadi manusia dulu sebelum menjadi pewaris. Di parkiran sekolah, mobil-mobil mewah berjejer. SUV terbaru,
sedan premium, sopir berseragam. Noah datang dengan mobil biasa yang bersih, namun tak mencolok. Beberapa orang tua murid kadang memandangnya sebelah mata. Ada yang mengira ia hanya karyawan biasa. Ada yang bahkan tidak menyapanya. Noah tidak peduli. Yang penting baginya adalah saat Jin berlari kecil menghampiri sambil berteriak, "Ayah, nanti jemput ya." Dan ia selalu menjawab, "Pasti." Sore hari setelah rapat daring dengan investor luar negeri dan penandatanganan proyek bernilai miliaran rupiah, yang tentu saja diwakili sekretarisnya secara resmi, Noah sering memilih pulang cepat. Ia mengajak Jin ke alun-alun kota membeli es krim ribuan. Duduk di bangku taman sambil melihat anak-anak lain berlarian. Tak ada yang mengenalinya. Tak ada yang tahu siapa ia sebenarnya. Dan ia menyikai itu. Namun di sisi lain kota, kehidupan mantan istrinya berjalan berbeda. Sejak menikah dengan kepala pabrik Artajaya, ia menikmati status sosial yang dulu ia impikan. Undangan acara perusahaan, arisan istri pejabat, unggahan foto di media sosial dengan caption penuh kebanggaan. Ia sering berkata pada teman-temannya, "Untung dulu aku berani ambil keputusan." Baginya meninggalkan Noah adalah langkah cerdas. Ia percaya hidupnya naik kelas. Ia tak pernah mencari tahu bagaimana kabar mantan suaminya. Dalam pikirannya, Noah mungkin masih berkutat dengan proyek kecil. Kadang ketika tak sengaja melihat Noah dari kejauhan mengantar Jin sekolah dengan pakaian sederhana, ia hanya tersenyum tipis. Kasihan, pikirnya. Ia tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan itu, pabrik tempat suaminya bekerja perlahan sudah berpindah kendali. Di kantor pusat Artajaya, rapat-rapat besar mulai membicarakan restrukturisasi. Investor baru masuk melalui anak perusahaan bernama Jin Property. Manajemen lama mulai merasa tekanan. Namun, sang kepala pabrik tetap percaya diri. Ia merasa posisinya aman karena performa selama ini terlihat stabil. Ia tidak tahu bahwa pemilik baru sedang mengamati. Noah tidak pernah ikut campur langsung. Ia hanya menerima laporan. Ketika analis bertanya, "Apakah kita akan mengganti jajaran kepala pabrik?" Noah menjawab singkat, "Kita nilai berdasarkan kinerja dan integritas. Tidak ada yang kebal." Kalimat itu dingin, profesional, tanpa emosi. Namun takdir seperti sedang bermain halus. Suatu sore yang cerah, setelah Jin pulang sekolah dengan nilai bagus dari tugas menggambarnya, Noah mengajaknya ke alun-alun seperti biasa. Langit berwarna jingga. Angin berembus pelan. Jin tertawa, sambil berlari kecil mengejar balon. Dan di sisi lain alun-alun, sebuah mobil mewah berhenti. Seorang wanita turun, dengan tas branded di tangan. Diikuti pria berjas rapi, yang penuh wibawa. Mereka melihat ke arah bangku taman. Dan mata mereka bertemu. Waktu seperti melambat. Noah berdiri dengan kaos polosnya. Jin menggenggam tangannya. Mantan istrinya mengangkat dagu sedikit. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Baginya ini hanya pertemuan biasa. Baginya ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia telah memilih dengan benar. Ia belum tahu bahwa pria yang berdiri sederhana di hadapannya bukan lagi lelaki yang ia tinggalkan. 5 tahun lalu, ia sedang berdiri di depan badai yang belum ia sadari. Dan sore itu, kesombongan akan bertemu dengan kenyataan. Langit senja menggantung jingga di atas alun-alun kota. Jin yang berusia 5 tahun tertawa kecil sambil memegang balon berbentuk bintang. Noah duduk di bangku taman kayu, memperhatikan putrinya dengan senyum tenang. Ia tidak sadar bahwa beberapa langkah di belakangnya, masa lalunya sedang berdiri. "Noah," suara itu membuatnya menoleh perlahan. Di hadapannya berdiri wanita yang dulu meninggalkannya 5 tahun lalu. Wajahnya masih cantik, kini terbalut riasan mahal. Tas brand tergantung di lengannya. Di sampingnya, seorang pria berjas rapi berdiri dengan postur percaya diri, suami barunya.
Noah berdiri sopan. Iya, mantan istrinya menyapu penampilannya dari atas sampai bawah. Kaos polos, celana sederhana, sepatu biasa. Senyum tipis muncul di bibirnya. Masih seperti dulu ya. Nada itu bukan sapaan, itu sindiran. Pria di sampingnya ikut tersenyum meremehkan. Ini mantan suamimu, tanyanya pelan, tapi cukup keras untuk terdengar. Iya, jawab wanita itu singkat. Dulu penuh mimpi besar. Kalimat itu terasa seperti lemparan batu kecil yang disengaja. Jin berlari mendekat dan memeluk kaki Noah. Ya, lihat balon Jin. Mantan istrinya menatap Jin lama. Ada sedikit rasa canggung, tapi lebih banyak penilaian. Kasian sekali, katanya tiba-tiba. Noah mengernyit. Maksudmu? Kamu masih saja hidup seperti ini? Anakmu dibawa ke alun-alun umum begini? Tidak ada perubahan ya Noah? Beberapa orang mulai melirik. Suasana yang tadi hangat berubah kaku. Suami barunya tertawa kecil. Kadang orang memang tidak ditakdirkan naik kelas. Ada yang memang ditakdirkan jadi penonton. Kalimat itu menggantung di udara. Angin sore bertiup sedikit lebih kencang. Langit yang tadi hangat kini terasa dingin. Noah berdiri kembali. Matanya tidak menunjukkan marah, tidak juga malu. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia memandang pria di depannya dengan tatapan yang tak bisa dibaca. Selamat atas jabatanmu, ucapnya singkat. Mantan istrinya mendengus pelan. Terima kasih. Setidaknya aku tidak salah memilih. Itu kalimat terakhir yang ia lemparkan. Penuh. Ia tidak tahu bahwa beberapa meter dari tempat ia berdiri, takdir sedang menyusun balasan. Dan tepat ketika ia hendak berbalik dengan rasa puas, ponsel Noah berdering. Nada dering sederhana, tidak mewah, tidak mencolok. Namun, suara kecil itu akan menjadi awal dari runtuhnya kesombongan yang baru saja dipertontonkan. Noah melirik layar sebentar. Nama yang muncul membuatnya menarik nafas pelan. Langit senja semakin gelap, dan badai akhirnya siap diperlihatkan. Nada dering ponsel itu sempat terdengar, namun Noah tidak langsung mengangkatnya. Ia mematikan layar, bukan karena tidak penting, tapi karena ada yang lebih penting di hadapannya. Harga diri putrinya. Mantan istrinya memperhatikan dengan tatapan meremehkan. Tidak usah sok sibuk, Noah. Dari tampilannya saja sudah kelihatan kamu bukan siapa-siapa. Suaminya terkekeh kecil. Biasanya orang sukses itu terlihat dari penampilannya, setidaknya mobilnya. Beberapa orang di sekitar mulai berhenti berjalan. Anak-anak yang tadi berlari kini melambat penasaran. Jin berdiri di samping ayahnya. Balon bintang di tangannya bergoyang tertiup angin. "Yah, kenapa tante itu marah?" bisiknya polos. Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada semua hinaan barusan. Noah mengelus kepala Jin. "Tante tidak marah, Nak. Tante hanya belum tahu." Belum tahu apa? Belum tahu siapa yang sedang ia injak-injak. Mantan istrinya menghela nafas panjang seolah jena. "Noah, jujur saja, kamu tidak merasa gagal. Aku tinggalkan kamu 5 tahun lalu, dan kamu masih seperti ini. Tidak ada perubahan signifikan." Noah tidak menjawab. Ia menatap senja yang mulai memudar. Sinar matahari terakhir menyentuh wajah Jin. Suaminya kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih tinggi. "Kamu tahu berapa gaji saya sebagai kepala pabrik? Berapa orang yang berada di bawah tanggung jawab saya? Dunia nyata itu keras, bukan hanya soal mimpi." Noah menatapnya sebentar. Tatapannya tenang, terlalu tenang. "Dunia memang keras," jawabnya pelan. "Karena itu tidak semua orang mampu bertahan." Kalimat itu membuat pria itu sedikit tersentak. Mantan istrinya tertawa sinis. "Bertahan? Kamu menyebut ini bertahan? Duduk di bangku taman dengan kaos murah." Ia mendekat 1 langkah. "Lihat aku sekarang.
Hidupku stabil, terhormat, diundang ke acara penting. Sementara kamu, bahkan untuk terlihat sukses saja kamu tidak mampu. Kata terlihat meluncur tanpa ia sadari maknanya. Noah menangkap itu. Ia sadar sebagian orang memang hidup untuk terlihat, bukan untuk menjadi. Angin sore bertiup lebih kencang. Balon Jin hampir terlepas. Jin memeluk kaki ayahnya. "Ayah, jangan sedih ya." Ayah tidak sedih. Ia berdiri kembali. Kini tatapannya berbeda. Bukan marah, bukan tersinggung, tapi seperti seseorang yang sudah melihat akhir cerita. Sementara yang lain masih sibuk di halaman awal. Mantan istrinya menatapnya penuh kemenangan. "Kadang aku bersyukur dulu meninggalkanmu. Kalau tidak, mungkin hidupku masih begini-begini saja." Kalimat itu sengaja diucapkan keras. Beberapa orang yang tadi mendengar mulai berbisik. Ada yang memandang Noah dengan iba. Suaminya melirik jam mahal di pergelangan tangannya. "Kita tidak punya waktu untuk ini." Dunia orang sibuk tidak berhenti hanya karena nostalgia. Ia menatap Noah dari atas ke bawah. "Nasihat saya, berhentilah bermimpi terlalu tinggi. Realistis saja, tidak semua orang bisa naik." Itulah titik paling rendah. Harga diri diinjak di depan anak sendiri, di depan orang banyak. Namun wajah Noah tetap tak berubah. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini lebih lama. Maya, sekretaris utamanya. Ia tahu panggilan kedua biasanya berarti penting. Mantan istrinya mengangkat alis. "Angkat saja, siapa tahu rezeki nomplok." Nada itu penuh ejekan. Noah menarik nafas pelan. Ia memandang Jin, lalu menatap pria dan wanita di hadapannya. Tangannya perlahan menggeser tombol jawab, dan tepat sebelum ia mengangkat telepon ke telinga, ia berkata pelan, hampir seperti peringatan yang sopan. "Kalian yakin ingin melanjutkan ini?" Mereka tertawa, dan dalam hitungan detik berikutnya, tawa itu akan berubah menjadi ketakutan. Senja hampir habis, langit menggelap, dan badai yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan akhirnya siap memperlihatkan kekuatannya. Noah mengangkat telepon itu dengan tenang. "Iya, Maya?" Suara di seberang terdengar formal namun tegas. "Selamat sore, Pak. Proses akuisisi Artajaya sudah resmi efektif hari ini. Mayoritas saham telah berpindah ke Jin Property. Direksi lama menunggu instruksi restrukturisasi. Audit internal juga menemukan beberapa keputusan manajerial yang merugikan perusahaan." Hening sepersekian detik. Angin sore berembus pelan. Balon di tangan Jin bergoyang pelan. Noah tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Baik, jalankan prosedur sesuai standar. Evaluasi semua posisi strategis. Tidak ada pengecualian." Suaminya yang tadi menyilangkan tangan mulai mengernyit. "Akuisisi apa?" tanya dengan nada tak sabar. Mantan istrinya mendekat, mencoba mendengar lebih jelas. Di seberang telepon, Maya melanjutkan. "Termasuk posisi kepala pabrik. Direksi meminta persetujuan Bapak untuk pemberhentian sementara sebelum keputusan final." Suara Maya tetap profesional, namun kalimat itu seperti petir. Noah melirik pria di hadapannya. "Lakukan sesuai rekomendasi audit. Jika terbukti merugikan perusahaan, cabut jabatannya hari ini." Kata hari ini diucapkan tanpa tekanan, tanpa emosi, tapi dampaknya seperti runtuhan beton. Suaminya tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupan. "Siapa yang kamu telepon? Jangan bercanda." Belum selesai kalimatnya, ponselnya sendiri berdering. Layar menunjukkan direksi utama. Tangannya mulai dingin. Ia menjawab dengan nada berusaha tenang. "Iya, Pak." Wajahnya berubah dalam hitungan detik. "Apa maksudnya restrukturisasi? Bagaimana bisa saham mayoritas berpindah? Siapa Jin Property?" Setiap pertanyaan itu keluar dengan nada makin tinggi. Orang-orang di sekitar mulai diam. Beberapa langkah mendekat penasaran. Di ujung telepon terdengar suara tegas, meski tak terdengar jelas oleh yang lain. "Pak Roma, efektif hari ini jabatan Anda sebagai kepala pabrik dicabut. Audit menemukan ketidakefisienan dan keputusan investasi tanpa analisis resiko memadai. Pemilik baru menginginkan manajemen baru." Telepon itu hampir terlepas dari tangannya. "Pemilik baru? Siapa pemilik barunya?" Suaranya meninggi. Jawaban di seberang membuat tubuhnya membeku. "Jin Property, subsidiari dari Pradana Group." Pria itu perlahan menoleh. Tatapannya jatuh pada Noah. Mantan istrinya ikut memucat. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Noah mematikan teleponnya dengan gerakan tenang. Ia memasukkan kembali ponsel ke saku celananya. Masih dengan kaos polos.
Masih dengan sepatu biasa, Artajaya resmi berada di bawah Jin Property sejak pagi tadi. Ucap Noah datar. Mantan istrinya mundur selangkah. Kamu bohong. Noah menatapnya lurus. Nama itu kamu tahu. Jin. Ia menoleh ke putrinya yang berdiri memegang balon. Perusahaan itu atas namanya. Suaminya terduduk di bangku taman seperti kehilangan tenaga. Ini tidak mungkin. Saya tidak pernah diberitahu. Memang tidak. Karena dalam bisnis, pemilik tidak selalu memperkenalkan diri lebih dulu. Suasana alun-alun yang tadi riuh kini senyap. Beberapa orang mulai berbisik. Pradana Group yang diberita itu pemiliknya masih muda, katanya. Mantan istrinya menatap Noah dengan mata membesar. Kamu pemiliknya. Noah tidak tersenyum, tidak juga membusungkan dada. Founder, satu kata cukup. Suaminya kembali melihat layar ponselnya yang kini dipenuhi pesan masuk. Grup Direksi HR Pusat, pengumuman resmi internal. Statusnya berubah menjadi nonaktif. Semua dalam satu sore, semua dalam satu telepon. Ia mencoba berdiri tapi kakinya terasa lemas. Ini pasti karena kamu, ucapnya setengah putus asa. Noah menatapnya dengan tatapan dingin yang tidak pernah ia perlihatkan sebelumnya. Bukan karena saya, karena keputusanmu sendiri. Ia melanjutkan dengan suara rendah namun tajam. Jabatan bisa memberi kekuasaan, tapi tidak pernah menjamin aman. Mantan istrinya kini benar-benar kehilangan warna di wajahnya. Beberapa menit lalu ia berdiri dengan penuh kesombongan. Kini ia berdiri di hadapan pria yang pernah ia anggap gajal, dan baru saja mencabut dunia yang ia banggakan. Jian menarik tangan ayahnya pelan. "Ya, kita pulang." Noah menunduk tersenyum lembut. "Iya, Nak." Ia tidak berkata lebih, tidak memamerkan apapun. Ia hanya menggenggam tangan kecil itu dan berjalan meninggalkan dua orang yang masih berdiri dalam kehancuran yang belum sepenuhnya mereka pahami. Langkahnya tenang seperti seseorang yang tidak pernah berniat menghancurkan siapapun, namun cukup kuat untuk melakukannya kapan saja. Dan senja itu menjadi saksi. Kesombongan yang dibangun 5 tahun runtuh dalam 5 menit. Langit sore mengantung kelabu di atas halaman pabrik yang dulu menjadi kebanggaan Roma. Papan nama perusahaan masih berdiri, tetapi suasananya berbeda. Para karyawan berkumpul dengan wajah tegang. Surat keputusan dari pemilik baru telah beredar sejak pagi. Roma berdiri di depan ruang direksi dengan tangan gemetar. Jabatan kepala pabrik yang selama ini ia banggakan resmi dicabut. Bukan hanya itu, namanya juga tercantum dalam daftar pemutusan hubungan kerja. Tanpa negosiasi, tanpa kesempatan membela diri. Ia tak pernah menyangka semuanya akan berubah secepat ini. Beberapa bulan terakhir, perusahaan memang mengalami tekanan finansial. Ia mencoba menutupi banyak hal, mengambil keputusan sepihak, bahkan mengorbankan kesejahteraan karyawan demi menjaga citra. Baginya yang penting nama dan posisinya aman. Namun hari itu, sebuah fakta menghantamnya seperti petir. Pabrik itu bukan lagi milik investor lama. Seluruh saham mayoritas telah diakuisisi oleh anak perusahaan besar bernama Jin Property, yang berada di bawah naungan Pradana Group. Nama itu membuatnya terdiam. Ia tahu betul siapa pendiri grup tersebut. Noah Kriptan, seorang pengusaha besar yang dikenal tegas dan tak pernah mentolerir ketidakjujuran. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah siapa pemilik sah Jin Property. Di ruang rapat, seorang perwakilan perusahaan membacakan dokumen resmi. Suaranya tenang, tegas, dan tak menyisakan ruang bantahan. Pemegang saham utama Jin Property adalah Jin Pradana, usia 5 tahun, putri tunggal Bapak Noah Kriptan. Ruangan hening. Roma merasakan kakinya melemas. Jin, nama itu menampar kesadarannya. Ia teringat pada seorang anak kecil yang dulu sering ia pandang sebelah mata. Anak yang sering ia anggap sebagai beban masa lalu istrinya. Anak yang ia perlakukan dingin karena merasa bukan darah dagingnya. Jin yang dulu sering berdiri di pojok ruangan, memeluk boneka kecilnya, menyaksikan pertengkaran orang dewasa yang tak ia pahami. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa anak kecil itu adalah putri dari seorang pengusaha besar. Tak pernah ia bayangkan masa depannya akan berada di bawah tanda tangan seorang bocah 5 tahun
yang namanya kini tertera di dokumen perusahaan. Perwakilan itu melanjutkan dengan suara datar. Berdasarkan audit internal, ditemukan sejumlah pelanggaran kebijakan manajemen dan keputusan yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, Bapak Roma resmi diberhentikan. Tak ada amarah dalam suara itu, hanya keputusan final. Roma mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Semua yang selama ini ia banggakan runtuh dalam satu hari. Jabatan, kuasa, gengsi, semuanya hilang. Di luar gedung, para karyawan berbisik. Beberapa yang dulu pernah ia tekan, kini hanya menatap dengan tatapan kosong. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ejekan, hanya keheningan yang terasa lebih menyakitkan daripada hinaan. Di sisi lain kota, di sebuah rumah besar namun sederhana, dalam suasana hangat keluarga, Jin kecil sedang bermain balok kayu. Tertawa polos, tanpa tahu betapa besar keputusan yang hari itu mengubah nasib banyak orang. Noah Krypton menatap putrinya dengan mata lembut. Ia tidak mengajarkan balas dendam, ia mengajarkan keadilan. Akuisisi itu bukan untuk mempermalukan siapapun, melainkan untuk menyelamatkan ratusan karyawan yang hampir kehilangan mata pencaharian akibat kesalahan manajemen. Anakku, bisik Noah dalam hati, kelak kau akan belajar bahwa kekuasaan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk melindungi. Sore itu papan nama pabrik perlahan diganti, logo lama diturunkan, lambang Jin Property dipasang dengan rapi. Sebuah bab baru mulai dimulai, bukan tentang balas dendam, bukan tentang amarah, melainkan tentang bagaimana kehidupan bisa berputar sangat jauh, hingga seseorang yang dulu diremehkan justru menjadi penentu takdir. Dan Roma untuk pertama kalinya dalam hidupnya menyadari satu hal pahit. Ia tidak kalah oleh orang dewasa yang lebih kuat. Ia kalah oleh ketulusan seorang anak kecil yang tak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Kisah belum berakhir, karena kehancuran yang sesungguhnya bukan saat jabatan dicabut, melainkan saat kesombongan dipatahkan oleh kenyataan. Hari-hari setelah pemecatan itu menjadi bab paling sunyi dalam hidup Roma. Telepon yang dulu tak pernah berhenti berdering, kini membisu. Rekan-rekan yang dahulu tersenyum penuh hormat, perlahan menjauh. Undangan rapat berubah menjadi tagihan. Mobil dinas ditarik, rumah kontrakan mewah tak lagi mampu dibayar. Lebih menyakitkan lagi, usaha kecil yang coba ia bangun bersama istrinya pun runtuh sebelum berkembang. Mereka mencoba meminjam modal dengan menjual nama dan koneksi lama. Namun reputasi yang telah retak tak lagi dipercaya. Satu persatu pintu tertutup. Orang-orang mulai tahu alasan pemecatannya. Keputusan sepihak, arogansi, mengabaikan kesejahteraan karyawan, tidak transparan dalam pengelolaan dana. Nama yang dulu diilu-ilukan kini disebut dengan nada pelan dan penuh penyesalan. Sementara itu, mantan istrinya Noah, yang dulu merasa hidupnya akan jauh lebih terhormat meninggalkan masa lalu, kini justru harus menghadapi kenyataan pahit. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kesombongan yang dulu ia banggakan perlahan menggerogoti pondasi rumah tangganya yang baru. Tidak ada lagi gaya hidup mewah, tidak ada lagi pamer kebahagiaan di depan orang lain. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan. Di sisi lain, Jian kecil tumbuh dalam kasih sayang dan pendidikan yang kuat. Di bawah bimbingan Noah Krypton, pendiri Pradana Group, ia diajarkan tentang tanggung jawab, empati, dan arti kekuasaan yang sesungguhnya. Bukan untuk membalas, bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menjaga amanah. Tahun demi tahun berlalu, Jian tumbuh menjadi pribadi lembut, namun tegas. Ia tahu kekuatan terbesar bukan pada jabatan,
bukan pada uang, melainkan pada hati yang tidak sombong ketika berada di atas dan tidak putus asa ketika berada di bawah. Di sisi lain kota, di sebuah rumah besar namun sederhana, dalam suasana hangat keluarga, Jin kecil sedang bermain balok kayu. Tertawa polos, tanpa tahu betapa besar keputusan yang hari itu mengubah nasib banyak orang. Noah Krypton menatap putrinya dengan mata lembut. Ia tidak mengajarkan balas dendam. Ia mengajarkan keadilan. Akuisisi itu bukan untuk mempermalukan siapapun, melainkan untuk menyelamatkan ratusan karyawan yang hampir kehilangan mata pencaharian akibat kesalahan manajemen. Anakku, bisik Noah dalam hati. Kelak kau akan belajar bahwa kekuasaan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk melindungi. Sore itu papan nama pabrik perlahan diganti. Logo lama diturunkan. Lambang Jin Property dipasang dengan rapi. Sebuah bab baru mulai dimulai. Bukan tentang balas dendam, bukan tentang amarah, melainkan tentang bagaimana kehidupan bisa berputar sangat jauh, hingga seseorang yang dulu diremehkan justru menjadi penentu takdir. Dan Roma untuk pertama kalinya dalam hidupnya menyadari satu hal pahit. Ia tidak kalah oleh orang dewasa yang lebih kuat. Ia kalah oleh ketulusan seorang anak kecil yang tak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Kisah belum berakhir, karena kehancuran yang sesungguhnya bukan saat jabatan dicabut, melainkan saat kesombongan dipatahkan oleh kenyataan. Hari-hari setelah pemecatan itu menjadi bab paling sunyi dalam hidup Roma. Telepon yang dulu tak pernah berhenti berdering, kini membisu. Rekan-rekan yang dahulu tersenyum penuh hormat, perlahan menjauh. Undangan rapat berubah menjadi tagihan. Mobil dinas ditarik. Rumah kontrakan mewah tak lagi mampu dibayar. Lebih menyakitkan lagi, usaha kecil yang coba ia bangun bersama istrinya pun runtuh sebelum berkembang. Mereka mencoba meminjam modal dengan menjual nama dan koneksi lama. Namun reputasi yang telah retak tak lagi dipercaya. Satu persatu pintu tertutup. Orang-orang mulai tahu alasan pemecatannya. Keputusan sepihak, arogansi, mengabaikan kesejahteraan karyawan, tidak transparan dalam pengelolaan dana. Nama yang dulu diilu-ilukan kini disebut dengan nada pelan dan penuh penyesalan. Sementara itu, mantan istrinya Noah, yang dulu merasa hidupnya akan jauh lebih terhormat meninggalkan masa lalu, kini justru harus menghadapi kenyataan pahit. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kesombongan yang dulu ia banggakan perlahan menggerogoti pondasi rumah tangganya yang baru. Tidak ada lagi gaya hidup mewah, tidak ada lagi pamer kebahagiaan di depan orang lain. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan. Di sisi lain, Jean kecil tumbuh dalam kasih sayang dan pendidikan yang kuat. Di bawah bimbingan Noah Krypton, pendiri Pradana Group, ia diajarkan tentang tanggung jawab, empati, dan arti kekuasaan yang sesungguhnya. Bukan untuk membalas, bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menjaga amanah. Tahun demi tahun berlalu, Jean tumbuh menjadi pribadi lembut, namun tegas. Ia tahu kekuatan terbesar bukan pada jabatan, bukan pada uang, melainkan pada hati yang tidak sombong ketika berada di atas dan tidak putus asa ketika berada di bawah. Terima kasih sudah menonton dan menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan menguatkan hati kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Saya dari Undown Story, sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah kehidupan yang tak kalah mengharukan.
talking back. You sent one tiny message, now it's dancing through the black. Late night, we're both laughing at a joke from miles ago. Feels like every pixel got a piece of your glow. Digital echo bouncing in my